Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ya, ini pagi hari ini kita sekarang masuk berapa? Tanggal 1 bulan Muharram ya, yang sebagian orang mengatakan bulan Suro ya. Dan ini sedikit kita sampaikan ya, karena sesuatu yang sangat penting ya, di mata syariat kita, yaitu ada sebagian orang yang meyakini ya, meyakini mitos ya, bahwasanya tanggal 1 Suro ya, bulan Suro ini merupakan bulan keramat ya, merupakan bulan sial. Sehingga kita jumpai ya, biasanya kalau tanggal 1 Suro seperti ini ya, siji Suro seperti ini sebagian orang tidak berani yang punya toko nggak berani buka toko ya, nggak berani jualan ya. Jadi nanti biasanya hari ini nanti sepi lagi. Nanti bisa dicek di pasar nanti ramai atau sepi ya. Kalau tetap ramai seperti biasa, alhamdulillah. Ya, berarti kesadaran masyarakat kita sudah semakin baik tentang agama. Tapi kalau nanti pasarnya sepi, berarti masih banyak yang percaya mitos ya, sisi surole, tokonya pray dhisik. Ya, ora wangun ya. Suro-suro kok buka toko ya. Maka ini mitos yang jelas yang jelas batil dan salah ya, dalam pandangan syariat kita. Ya, ada lagi sebagian tidak berani mengadakan hajatan ya, pernikahan dan lain sebagainya. Ya, ini juga sesuatu yang tidak dibenarkan wassalamualaikum. Baik ditinjau dari syariat Islam ya, ditinjau dari sejarah, dan juga ditinjau dari sisi rasional. Ini mitos seperti ini sangat baru ya. Yang pertama ditinjau dari tinjauan syariat ya. Maka jelas dalam syariat kita bulan Muharram ini justru merupakan bulan yang istimewa ya, bulan yang mulia ya, bulan baik bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi SAW beliau pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, yaitu Muharram. Jadi kita disunahkan berpuasa ya. Dan salat yang paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam. Nah, ini hadis Muslim dan juga hadis riwayat Imam Ahmad. Nih, jadi Muharram ini dalam Islam bulan yang sangat mulia. Ya. Terlebih lagi di dalam bulan tersebut ada ya, kita disunahkan puasa Asyura ya, pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang mana ini juga memiliki keutamaan. Nabi SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap pada Allah agar puasa di hari Asyura, ya tanggal 10 Muharram, ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ini juga hadis Muslim. Ya, ini juga 10 Muharram terdapat dalam bulan Muharram. Ya, maka dalam Islam tidak ada keyakinan bulan Muharram ini bulan yang sial. Ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam Muharram ini bulan yang sangat mulia, ya, bulan baik. Bahkan ketika kita meyakini bulan Suro atau bulan Muharram ini bulan yang sial, ya, kita meyakini bulan ini bulan sial,
ini justru merupakan bentuk celaan terhadap waktu, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta waktu tersebut. Dan ini beresiko mencela Allah yang telah menciptakannya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr, yaitu waktu, karena Allah itu adalah ad-dahr. Maksudnya Allah adalah pencipta waktu. Kalau kita mencela waktu, sama saja kita mencela siapa? Yang menciptakan waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bersabda, yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr biyadiyal amr aqallibul laila wan nahar. Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi di sini hadis qudsi ya. Nabi bersabda, qala Allah Azza wa Jalla yu'dzini ibnu Adam. Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Berarti ini perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan anak Adam telah menyakitiku. Loh, ini luar biasa loh. Ini perkataan yang sangat besar, Pak. Kenapa? Kemudian Allah lanjutkan, yasubbud dahr. Ia mencela dahr, ia mencela waktu. Wa ana dahr, padahal aku adalah pencipta dahr. Padahal aku adalah pencipta waktu. Di tanganku segala perkara. Aku memutar malam dan siang. Hadis Bukhari. Jadi Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Ia mencela dahr, mencela waktu. Padahal aku adalah pencipta waktu. Maka ketika kita mencela bulan Muharram, bulan Sial, bulan Naas misalnya, ini sama saja mencela waktu. Sama saja dengan mencela siapa? Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan anak Adam telah menyakitiku. Menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang dekat kita, kerabat kita, teman-teman kita dan seterusnya. Ini harus kita harus kita edukasi bahwasanya bulan Muharram satu Muharram bulan mulia, bukan bulan sial. Tidak ada hari sial dalam Islam. Yang bikin kita sial itu apa, Bapak sekalian? Yang bikin kita sial itu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin kita sial. Sial di dunia, apalagi sial di akhir. Ini yang bikin kita sial. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memiliki keyakinan syirik. Ini yang bikin kita sial, Bapak sekalian. Sial di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi juga bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah atau tatoyur adalah kesyirikan. Beliau mengucapkan 3 kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nabi sendiri yang mengatakan, tiyarah atau tatoyur adalah kesyirikan. Apa itu tatoyur? Sering kita sampaikan ya. Tatoyur, tiyarah apa? Meyakini sial karena sesuatu. Bisa karena tempat. Meyakini ada tempat-tempat sial gitu ya. Kemudian bisa dengan sebab angka, meyakini angka tertentu ini angka sial. Ini juga masih banyak. Dan juga meyakini waktu tertentu ini waktu sial. Yang seperti yang diyakini sebagian orang seperti ini, meyakini bulan Suro bulan sial. Ini termasuk tatoyur, tiarah. Nabi mengatakan itu masuk kesyirikan. Nabi sendiri mengatakan, bukan saya. Kemudian meyakini ada hari-hari sial, Nogotino, Tompo Seren, Geblak Embai. Ini sama dengan meyakini ini tadi, Muharram, bulan Suro, bulan sial. Ini termasuk tatoyur. Ini termasuk kesyirikan sekalian. Dan kesyirikan sudah sering kita sampaikan, ini merupakan dosa besar yang paling besar. Maka ini perlu kita gaungkan, dakwah tauhid dan melarang dari kesyirikan. Banyak orang belum paham tentang kesyirikan. Kadang orang meyakini seperti ini karena tidak tahu ternyata ini termasuk kesyirikan. Kemudian ini tinjauan syariat jelas batil, bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dari tinjauan sejarah juga enggak pas. Dari tinjauan sejarah bulan ini, tepatnya tanggal 10 Muharram, ini ada peristiwa Bapak sekalian. Peristiwa Nabi Musa
diselamatkan Allah dari kejaran siapa? Kejaran Fir'aun. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, ini hadis Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian sedang berpuasa? Maka mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung, di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu untuk mensyukurinya. Kemudian kami pun mengikutinya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Kemudian beliau SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pula. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi pada tanggal 10 Muharram ini terjadi peristiwa, yaitu apa? Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Kira-kira menurut Bapak Ibu sedaya, ini peristiwa duka atau peristiwa suka? Peristiwa menyedihkan atau peristiwa menggembirakan? Menggembirakan, Pak. Maka enggak pas kalau peristiwa menggembirakan seperti ini, Nabi Musa diselamatkan Allah. Terus kok malah dianggap dari sial, coba Pak, bulan naas katanya. Ini enggak sesuai dengan tujuan sejarah. Wong ini peristiwa apa? Peristiwa sukacita, peristiwa menggembirakan. Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari gembira, bulan gembira. Kenapa kok dianggap bulan sial? Ini enggak masuk, Pak. Dari tinjauan sejarah enggak pas sudah. Kemudian dari tinjauan sisi rasionalitas, rasional. Jadi logika kita ini juga enggak masuk, Pak. Kalau kita meyakini hari bulan Suro ini, terutama satu Suro ini bulan sial, Pak. Nanti kalau kita jualan misalnya, kita dagang, nanti bisa sial, Mas. Nah, begitu. Ini secara logika tidak masuk, Pak. Kok bisa orang jualan kok sial? Kira-kira kalau menurut kita, orang jualan dengan tidak jualan ini sial mana? Nah, yang dodolan misalnya ini kita biasa jualan sehari dapat untung 1 juta biasanya ini Berarti kalau kita nggak jualan hari ini, kita nggak dapat untung 1 juta. Kira-kira sial yang mana, Bu? Sialnya dodolan apa yang buatan dodolan? Loh, sial yang buatan dodolan orang itu berarti, Pak. Sampai dodolan biasanya sedina atau 1 juta. Nek sampai dino nyeprei orang itu duit. Kira-kira sial mana coba? Sial yang orang dodolan. Maka kalau ada orang meyakini, dodolan siji suro, dodolan sial, maka kita terbalik, Mas. Sial itu tidak sampai orang dodolan, orang itu duit. Coba yang sampai dodolan, itu duit. Apa mana tangga disuruh akeh sing rai, gitu. Saingannya sithik, sing dodol sampai apa, Mas? Yang jual cuma kita. Wah, tambah badannya oke nih, double nih. Jadi secara rasional logika nggak masuk juga, pokoknya nggak masuk dari segala sisi, salah semuanya. Dari sisi syariat Islam salah, Pak. Sisi sejarah nggak pas juga. Dari sisi rasional, logika manusia nggak masuk juga. Jadi intinya apa? Meyakini bulan Muharram, ini bulan Suro ini kan karena ada puasa Asyura tadi, Pak. Ini bulan Suro, tanggal 1 Suro terutama ini. Meyakini bulan sial ini tidak benar. Maka kalau kita bisa mendakwahkan, ini bagus sekali Jadi misalnya dakwah ini kan tidak hanya tugasnya dai saja. Jenengan misalnya sebagai pedagang, maka tunjukkan, misalnya ini misalnya Mbah Umar punya toko, maka hari ini nek saged nek dibuka, Pak, diumumke. Hari ini tokonya Pak Umar buka, diskon besar-besaran, Pak. Supaya orang tahu sisi surah ini ora apa-apa gitu Dodolan ora apa-apa kita tunjukkan. Bahkan kemarin ada yang bilang, ketika saya kajian di Tunjungan itu ada jamaah yang mengatakan besok ada yang nikahan, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Ini guru MI Tambak Sari itu.
nggak tahu siapa namanya. Itu katanya mau nikah hari ini. Oh bagus sekali. Itu untuk syiar. Jadi Muhammadiyah itu memang seperti itu. Dari dulu khasnya Muhammadiyah ini mendakwakan tauhid, memerangi kesyirikan, bid'ah, tahayul, khurafat, TBC itu. Itu ciri-ciri khas Muhammadiyah memang. Jadi sengaja menikah hari 1 Suro. Wah, itu masya Allah luar biasa. Kita tunjukkan kepada masyarakat. Nek Rabi bulan Suro ini tidak ada apa-apa. Lah kok nek Pak iki kae kok nek Rabi di Suro kok biasanya salah siji kok sing mati. Leres nama mboten iki, Bu? Loh, leres, Bu. Kalau ada orang meninggal, orang menikah bulan Suro, pasti salah satunya akan mati. Leres nama mboten iki? Loh, leres, Bu. Tidak hanya salah satunya, loro kalone kok sok mati kabeh, Pak. Gitu. Kan kita semua nanti pasti mati, Pak. Nggih. Orang kemarin kita jawab, orang mau salah sijine, Pak. Loro kalone kae mesti mati, Pak. Nek nikah bulan Suro. Nikah bulan Syawal iso loro kalone bakalan mati, Pak. Kula jenengan nikah mati. Paham maksudnya nggih? Jadi kadang mau meden-meden itu enggak masuk akal. Engko nek ngono iki kok ono sing mati, ya mesti Pak, kabeh wong mesti mati. Sing diwedeni napa? Nggih. Engko nek nikah bulan Suro, kok biasanya pegatan. Lho ora mau bulan Suro, Mas. Sing nikah ora bulan Suro, niku sing pegatan kata napa mboten? Dalam percaya tentang pengadilan agama, Pak. Wadah, Pak. Nikahnya bukan bulan Suro. Ini kan sebenarnya realita yang sangat jelas gitu loh, ya. Bahwasanya nggak ada hubungannya gitu loh. 1 Suro dengan angka perceraian itu nggak ada hubungannya. Kemudian 1 Suro tidak ada hubungan dengan angka kematian, itu juga nggak ada hubungannya, Pak. Apalagi 1 Suro dihubungkan dengan angka tingkat kecelakaan lalu lintas, ya nggak ada hubungannya juga. Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya itu fakta itu loh, tapi masih ada orang yang meyakini mitos seperti ini. Ya, ini tugas kita semua, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi dari syariat ini termasuk kesyirikan yang seperti ini, sesuatu yang bahaya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.